Selamat pagi Bapak Ibu tim penguji. Perkenalkan, nama saya Rosmawati Tagalog SPD, mahasiswa PPG Angkatan 2 2023, nomor peserta 201502300974. Saya bertugas di SD Negeri 176368 Gurgur, Kecamatan Tapangan, Kabupaten Toba. Hari ini saya mempraktekkan uji kinerja saya Selasa 5 Maret 2024. Saya mengajar di kelas 2 dengan judul tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Terima kasih. Selamat pagi anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini anak-anak? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Terima kasih. Coba lihat kiri kananmu, apakah ada yang absen nak? Tidak Ibu. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita tetap mengucapkan syukur karena kita diberi kesehatan, diberi kepintaran. Jadi kita mulai dengan doa. Doa dipimpin anak kami Sibella. Mari kita berdoa ya Tuhan, biar belajar berikan kami pembelajaran yang baik. Terima kasih Tuhan, amin. Terima kasih. Nah, apakah kalian sudah sarapan tadi pagi semua nak? Sudah Ibu. Berarti hari ini belajarnya harus semangat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita tetap mengingat karena kita adalah bangsa Indonesia. Kita mengingat jasa-jasa mereka. Berarti kita harus menyanyikan lagu wajib. Lagu wajib yang dipimpin oleh siapa tadi ya? Lantio dengan lagu Indonesia Raya. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana
Tepuk tangan untuk si Sally. Siapa lagi? Apa lagi? Merawat tanaman dan tumbuhan. Iya, tentang merawat tanaman tumbuhan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang hari ini kita belajar mengenai tema 7 kebersamaan di rumah. Bukalah bukunya. Kita buka halaman 4. Udah dapat, Nak? Coba perhatikan dulu. Apa judul buku kita sekarang? Kebersamaan di rumah. Iya. Nah, perhatikan dulu, Nak. Apakah kegiatan mereka di dalam gambar di buku kita? Ayo. Tunjuk tangan. Siapa dulu? Yuk. Cepat. Menyapu halaman. Ayo, siapa lagi? Membersihkan parit. Membersihkan parit. Siapa lagi, Nak? Mengasih makanan ayam. Mengasih makanan ayam. Ah. Ada siapa di dalam gambarnya, Nak? Ibu. Anaknya. Siapa lagi? Ayah. Ayahnya. Coba kalau kalian perhatikan, apakah itu dalam keluarga? Iya, Ibu. Mereka ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu, ada yang memberikan makanan ayam. Nah, coba lagi perhatikan gambar 5. Halaman 5. Ayo, sedang apa mereka di rumah? Bercerita, Ibu. Bercerita. Kalian mau mendengarkan cerita? Mau, Ibu. Nanti kita dengarkan cerita yang Ibu putarkan. Ya, dengarkan ya anak-anak ya. Ibu membuat satu video dengan judul. Coba kalian lihat judulnya. Apa judulnya? Persahabatan tikus dan ular. Ya. Nanti di sini ada cerita dongeng untuk sifatnya mencari kebaikan. Nah, sekarang kita saksikan dulu videonya ya, Nak ya. Kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular, sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hai ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya kurangi mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Tikus masih lahap dengan makanannya.
berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pula. Hai tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, tadi kalian sudah mendengar cerita dongeng tadi kan? Coba dulu tanya, apa itu dongeng? Cerita yang tidak nyata, Bu. Iya, cerita yang tidak nyata. Nah, kalian sudah mengikuti apa manfaat dongeng tadi? Untuk saling bersama. Iya, untuk saling bersama. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tadi? Tikus dan ular. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, bagaimana kecerdikan si tikus tadi? Ayo, Nemar. Tikus merabui ular supaya tidak dimakan dan ular berkata kepada dan tikus berkata kepada ular, kalau kamu makan aku maka kamu tidak bisa hidup sendiri. Iya, kita sekali. Tapi lagi pertanyaan ibu, bagaimana ular dan tikus dapat bersama? Karena saling memaafkan. Mereka saling memaafkan, jadi mereka bisa hidup bersama. Jadi apa manfaatnya itu? Apa manfaatnya bagi kita? Menunjuk Kita harus hidup bersama. Udah tahu anak-anak? sudah ibu. Oke, nanti perhatikan dulu buku halaman 7-nya. Nah, lihat, amati dulu gambar apa yang ada di buku kita. Coba. Siapa yang bisa mencetakkan? Ibu, anaknya sama ayahnya, Bu. Ya, yang lainnya? Ibu membawa roti yang terpotong-potong, Bu. Iya, ibu membawa
Sekarang Ibu memperlihatkan tentang pecahan. Apa? Pecahan. Nah, kita lihat gambar yang Ibu tayangkan dulu ya, Nak. Oke. Nah, ini adalah gambar apa, Nak? Donat Ibu. Nah, donatnya berapa? 1.000. Ya, 1. Tapi gambar nomor 2? 2.000. Berapa donatnya, Nak? 2.000. Ya, gambar ini tadi. Nah, tapi gambar 2 donat. Ini namanya pecahan. Kalau donat yang satu ini masih Utuh. bagaimana? Utuh. Yang donat yang kedua sudah terpotong dibagi 2. Itu namanya 1/2. atau setengah. Berarti ini yang setengahnya, baru yang sebelah lagi setengah. Oke, perhatikan ya, Nak. Ini tadi namanya donat yang Utuh. ini namanya donat. Setengah. Nah, ini namanya utuh. Apakah ini sama dengan pecahan namanya? Tidak, Ibu. Nah, bagaimana membedakan setengah dengan pecahan setengah? Coba. Ini juga ada apanya? Bagaimana membedakan pecahan setengah? Ayo. Perhatikan, ini tadi donat utuh. Kita bagi menjadi 2 bagian atau setengah-setengah. Berarti kalau setengah itu harus sama besarnya. Apakah sama besarnya donat yang kedua ini? Tidak, Ibu. Apakah ini yang disebut setengah? Tidak, Ibu. Berarti yang disebut ini apa? Bukan setengah. Kalau seperti ini gambarnya bukan setengah. Yang ini namanya setengah atau 1/2. Nah, coba ini ada kertas ya. Nah, ini kertas ini bentuknya apa? Kotak, Ibu. Kalau kita bagi 2 ini sama besar. Ya, sama besarnya. Kalau Ibu sobekkan bisa menjadi 1/2. Apakah kalian sudah mengerti tentang pecahan? Sudah, Ibu. Ibu satu lagi ada contoh. Ada jeruk Ibu ya, atau tomat. Kenal tomat? Kenal, Ibu. Kalau kita potong bagi 2, berarti itu setengah untuk si Rizky, setengah lagi untuk si Tipen. Yang satu tomat tadi jadi berapa? Jadi berapa? Jadi 2. Oke, itulah namanya pecahan. Ada pecahan 1/3, ada pecahan 1/4. Ya, kalau donat ini nanti kita bagi menjadi 4, berarti 4 bagi bagian. Oke? Sudah? Mengapa ini tadi disebut setengah? Karena terbagi 2. Mengapa ini tadi disebut bukan setengah? Karena masih utuh, Ibu. Karena tidak Karena tidak sama besar bagiannya, ya kan? Makanya itu disebut bukan setengah. Berarti ini bukan pecahan. Yang dinamakan setengah itulah namanya pecahan. Yang disebut 1/2 atau setengah.
donat dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Setiap bagian disebut apa? Apa namanya? Setengah. Oke. Atau 1/2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah berapa bagian? 2.000. Ya. Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi berapa? 2 bagian. 2 bagian. Pintar. Agar mendapatkan kue setengah atau 1/2 bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran bagaimana? Sama. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang ada di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Ya, di sana terdapat kentongan. Siapa mengenal kentongan? Kentongan itu yang bilang maling, maling, maling. Itu diketok-ketok kan? Dari bambu, ya kan? Nah, kita masuk ke birama. Apa itu birama? Ya? Apa itu arti birama? Bunyi yang bisa berulang-ulang. Kok, 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 kek, 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 gitu kan? Iya, Ibu. Kita mempelajari mengenai kuat dan lemah. Yang sudah kuat, kuat itu keras suaranya. Yang lemah, lembut suaranya, ya kan? Nah, coba kita praktekkan dulu mengetuk meja. Kita tepuk dengan tangan. Bandingkan ketukan meja dengan tepuk tangan. Mana lebih kuat? meja. Iya, meja. Ah, kalau ada kayu, ya, gimana suara kayu kalau di tek, tek, tek. Suara meja, suara tepuk. Nah, kalian sudah bisa membedakan biramanya kan? Bisa. Nah, birama itu ada 2, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, sekarang ada lagu ibu. Untuk kita bandingkan dulu suara duk duk dengan prom prom. Kita nyanyikan dengan lagu cicak cicak di tahu? Tahu, Ibu. Kita nyanyikan bersama dengan tepuk meja dengan tepuk tangan. Ayo, cicak cicak 1, 2 ya. Cicak, cicak di gunung, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Dia bisa dibandingkan Sudah, Ibu. suara yang tepuk atau yang ketuk? Yang paling kuat. Paling kuat. Suara tepuk atau meja? Ya, dia bisa kalian bandingkan. Bisa kalian nyanyi nanti di rumah dengan bunyi. Bisa pakai kayu, bisa pakai piring. Bandingkan suaranya mana paling kuat. Oke? Tadi sudah Ibu terangkan mengenai tema 7. Sekarang kita latihan dulu mengerjakan soal, ya. Ibu bagikan nanti harus bisa dikerjakan dalam 5 menit. Bisa? Bisa, Ibu. Oke. Nah, ini ada soalnya, Ibu bagikan. Buat namanya.
yang bagus, jangan ditiru dari temannya. Sudah selesai, Nak? Sudah, Ibu. Ayo, mari Ibu kumpul. Jangan lupa buat namanya. Ya. Oke, sebentar Ibu mengoreksi anaknya. Iya, Ibu. Oke, Ibu bacakan dulu ya nilai Kesian 10 100. Tekan dulu. Isabella 100. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sekarang kita sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak kami, apakah kalian yang dapat satu hari ini? Kebintaran. Yang lain, Nak? Kebaikan, Bu. Kebaikan.
maupun nanti di dalam keluarga bisa cerita, bisa disuruh orang tuanya cerita dongeng dengan kebaikan. Kalau berkumpul di rumah bisa ibu bercerita, lalu ceritakan nanti sama ibu apa yang diceritakan orang tuanya. Bisa? Oke, terima kasih. Kita tutup dengan doa yang dibawakan si Leonel. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah siap belajar dengan ada masukan yang lebih baik dari kami. Terima kasih Tuhan. Amin.